Assalamualaikum pemirsa semuanya. Saat ini saya sedang berada di Sawah Cafe yang ada di Sumedang. Kita nanti akan membahas tentang peran serta relawan selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumedang ini. Nanti kita akan datangkan dua bintang tamu, yang satu dari relawan dan yang satu lagi dia adalah seorang teknis kebencanaan, spesialis teknis kebencanaan dari Tagana. Baiklah, mari kita akan ketemu dengan mereka. Pemirsa Sumedang Express TV, kembali lagi bersama saya Sobar Bahtiar di acara Koncara. Nah, saat ini saya ditemani oleh dua teman saya. Yang satu ada Kang Dedi Turjana, dia adalah orang yang selalu berkiprah dalam hal kebencanaan dari Tagana. Dan satu lagi ada Kang Lotus. Beliau juga berkiprah dengan para rekan-rekannya itu bergerak di bidang relawan ya, Kang Lotus ya. Nah, kita sekarang akan membahas tentang peran relawan ini, gitu kan, selama wabah COVID-19 di Kabupaten Sumedang ini. Sejauh apa sih peran mereka untuk masyarakat di Kabupaten Sumedang? Baik, saya akan mulai pertanyaannya langsung ke Kang Lotus dulu ya, Kang Lotus. Kang Lotus, saya ingin bertanya tentang peran Anda di relawan ini sudah sejauh apa gitu dari awal mulanya pandemi COVID ini masuk ke Kabupaten Sumedang? Ya, alhamdulillah kurang lebih 85 hari berarti ya dari pasca sebelum PSBB dan setelah PSBB dicabut. Kita dengan teman-teman dari relawan sudah berkontribusi. Kalau bicara paket pangan mungkin sudah ada 4.000 paket sembako lah yang kita distribusi di kurang lebih 20 sampai 30 desa lah yang ada di Sumedang. Terus kita distribusi juga paket APD ke semua puskesmas dan klinik. Totalnya itu ada 40 puskesmas dan 10 klinik yang kita distribusi APD di Sumedang. Juga kita bikin makanan siap makan selama bulan Ramadan kemarin full 30 hari. Kurang lebih itu ada 4.000 paket box nasi lah yang kita distribusikan ke masyarakat kala itu gitu. Nah, siapa yang membiayai untuk pergerakan dari teman-teman relawan ini gitu, yang membantu Anda? Alhamdulillah kita bikin campaigns tentang isu-isu kemanusiaan itu, dan respon masyarakat di Sumedang itu lumayan atensinya tinggi lah. Juga nggak sedikit pengusaha-pengusaha lokal Sumedang yang mensupport di belakang kita, dan juga banyak dari teman-teman kita di luar Sumedang bahkan yang support kita, kayak dari Bandung, Jakarta, dari Surabaya, ngirim masker, APD dan sebagainya gitu. Nah, itu untuk cakupannya satu kabupaten Sumedang gitu, di cover semua atau cuma beberapa wilayah aja? Kalau bicara target sih itu satu Sumedang, cuman yang nggak kesentuh itu paket sembako di beberapa kecamatan lah gitu yang kita nggak sentuh, karena jarak lumayan lah gitu ya, jarak lumayan, juga kapasitas logistik kita juga terbatas ya, karena menggunakan donasi kan gitu. Nah, terus ada segmen tertentu nggak, misalkan ini sembako ini harus dikasih ke mana nih misalkan, atau memang misalkan sebelumnya melakukan pendataan dulu ke lapangan atau seperti apa, atau ada data yang laporan misalkan seperti gitu? Ya. Kalau data sih, kalau segmen ada, data juga ada. Kalau segmen kita itu concern di masyarakat yang ada di Sumedang, yang memang dia nggak mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah, baik pusat, provinsi, dan kabupaten. Banyak ya ditemukan seperti hal yang ada barusan? Wah, banyak banget. Kalau di Sumedang itu banyak. Kalau misalkan di rata-rata aja, tiap desa itu minimal adalah 30 kakak sampai 50 kakak yang nggak mendapatkan bantuan langsung. Itu kasusnya variatif, karena misalkan dia nggak punya kakak, jadi nggak terdata, atau misalkan memang bukan warga lokal di sana. Nah, ini beraneka ragam lah kasus-kasusnya. Betul. Tapi dengan adanya bantuan dari Anda ini,
mereka sekarang kondisinya seperti apa? Apakah sekarang sudah dibilang pulih atau masih perlu bantuan gitu sampai saat ini? Kan sekarang udah masa AKB gitu. Ya, kalau lihat kondisi hari ini sih hampir semua segmen itu kan terkena dampak. Iya. Apalagi masyarakat yang tadi kalau secara segmen itu kita kan ke lansia gitu ya, terus ke kakak-kakak yang memang rumah tangga muda terkena dampak langsung karena di PHK gitu. Terus kepada pedagang kecil yang di sekolah-sekolah libur, akhirnya dia nggak punya pendapatan hingga hari ini kan liburnya juga. Artinya masih banyak kebutuhan mereka yang harus kita cover minimal kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya. Kalau boleh tahu data yang saat ini tercatat di Anda gitu kan, yang telah menerima bantuan ya dari Anda itu ada sekitar berapa dari awal sampai sekarang ini? Kalau data yang tercatat itu lebih dari 2.000 adalah 2.000 kakak yang itu dan itu tidak tercover sama pemerintah. Dan itu tidak tercover. Ini jadi PR juga buat pemerintah ya. Ternyata masih banyak di daerah Sumedang ini yang masih belum tersentuh gitu oleh pemerintah. Ya ini menjadi tugas juga dari pihak aparat dari mulai desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Oke, beralih ke teknis bencana, penanganan bencana, karena memang pandemi ini merupakan salah satu bencana juga, disebutnya bencana non alam. Nah, di daerah lain mungkin orang sudah tidak asing dengan adanya Tagana. Ada beberapa daerah yang selama pandemi ini Tagana turut berperan dalam melakukan penanganan di lapangan seperti apa. Nah, sementara memang ini sangat unik untuk Kabupaten Sumedang, karena di Kabupaten Sumedang ini dari awal pandemi yang mulai masuk ke Indonesia bulan Maret kemarin sampai saat ini Tagana tidak terlibat begitu jauh, hanya mungkin kemarin melakukan pembukaan ini dapur umum saja. Nah, baik, kita langsung berbicara saja dengan Kang Deddy. Selama pandemi ini Tagana seperti apa nih Kang Deddy? Sehat Kang Deddy? Alhamdulillah. Nah, jadi gimana Pak Ded? Tentang selama wabah ini Tagana ini ngapain aja sih gitu? Baik, terima kasih. Jadi ya karena kita sudah terlatih dalam manajemen penanggulangan bencana, walaupun tidak terlibat secara langsung di gugus tugas, tapi kita karena di bawah binaan dinas sosial, jadi kita terus berperan. Awalnya kita sebelum terlibat secara langsung pembukaan dapur umum, ya kita hanya berbuat di lingkungan dinas sosial. Tapi benar nggak ini bahwa Tagana itu tidak dilibatkan atau? Jadi awal-awalnya memang tidak dilibatkan secara langsung. Forum koordinasi Tagana Kabupaten Sumedang itu tidak. Mungkin pemahamannya karena kita di bawah dinas sosial, padahal kita mitra sebetulnya, mitra dinas sosial. Akhirnya karena kita tidak mau berpolemik seperti itu, ya kita berbuat aja. Kita melakukan awal-awalnya itu penyemprotan disinfektan ke panti-panti sosial, panti anak, lansia, terus ini kita melakukan itu. Nah, terus berikutnya ada tugas untuk membuka dapur umum di wilayah Sumedang Kota, yang kita untuk sahur dan buka bagi kelompok masyarakat yang tidak masuk dalam menerima bantuan. Betul. Dan itu sebetulnya yang paling banyak itu di kota. Ya. Jadi orang yang contohnya di rumah-rumah kontrakan yang pendatang, nah itu yang kita berikan untuk makanan siap saji namanya. Kang Deddy, saya agak kurang paham juga ini tentang sebenarnya penanganan bencana itu harus seperti apa gitu kan? Ya baik. Jadi dalam manajemen penanggulangan bencana seperti di tingkat nasional, mana gugus tugas itu secara langsung, ketua gugus tugas itu Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Ya. Nah, serta turunannya, nah ini yang menjadi ini. Walaupun memang diinstruksikan bahwa kepala pemerintah yang menjadi ketua gugus tugas, keterlibatan BPBD di sini harusnya lebih dominan karena dia sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana, termasuk yang membuat des relawan. Jadi relawan seperti Kang Lotus, kami itu harusnya diwadahi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
biar lebih terukur gitu. Nah kayak tadi betul saya sepakat kita mengisi ruang-ruang kosong yang masyarakat yang tidak masuk atau menerima bantuan dari pemerintah. Ya, mungkin untuk hal seperti ini apakah memang ada beberapa kriteria gitu kan, misalkan yang seperti Kang Deddy katakan itu khusus untuk dilakukan di bencana alam misalkan. Kalau sementara COVID ini kan bencananya non alam. Atau misalkan memang harus mau bencana alam, mau bencana non alam, memang harus seperti itu. Harus, karena masalahnya kan apalagi sekarang pandemi. Kalau bencana alam hanya lokal. Betul. Ya, misalnya satu desa. Kalau ini semua terdampak, penyintasnya hampir semua golongan. Bukan lagi yang tapi semua warga Kabupaten Sumedang dia terdampak. Tapi ada yang mampu, ada yang tidak. Betul. Skala prioritas. Jadi kalau bicara penanganan bencana, semua punya hak sebagai warga negara. Makanya tugas ini tugas negara. Nah harusnya pentahelik itu bukan hanya istilah aja, tapi difungsikan. Bagaimana masyarakat, pemerintah, dunia usaha, termasuk media dan akademisi bersatu, duduk bersama, gitu. Bukan hanya istilahnya, ya mohon maaf, seolah-olah seopos hanya di pintu-pintu masuk, tapi dampak sosial ini yang saya sampai saat ini merasa prihatin, belum adanya langkah secara konkret layanan dukungan psikososial. Karena dampak psikososial masyarakat dengan pandemi itu, yang tadinya dia kerja, akhirnya tidak punya kerja. Terus tadi yang disampaikan oleh Kang Lotus, ya, rumah tangga muda, yang banyak yang terkena PHK. Ini harusnya ada layanan dukungan psikososial. Untuk apa? Pemberdayaan misalnya. Terus edukasi. Ya, kalau apalagi dengan angka adaptasi kebiasaan baru ini edukasi harus betul-betul, dan peran serta dari semua sektor ini harus terlibat. Tidak ada lagi ego sektoral. Nah ini, karena ini tugas negara. Nah kami sebetulnya terus bergerak sampai saat ini, ya, dengan Sumedang Progresif, Skype volunteer, dengan teman-teman relawan yang ada di Sumedang. Kita rencana dan sudah membuat itu relawan Sumedang Bersatu. Nah, tadi Kang Deddy membicarakan telah membentuk relawan Sumedang Bersatu, gitu kan? Nah itu yang masuk ke situ itu dari komunitas atau dari relawan saja atau seperti apa? Terus mereka kerjanya ngapain gitu? Nah, alhamdulillah ternyata di Sumedang ini potensi-potensi pemuda-pemuda Sumedang, dari yang tadi Sumedang Progresif, ada Tanjung Sari Progresif yang ini oleh Kang Lotus, dari Sky Pointer, teman-teman PKH, teman-teman dari OKP, ya, ada AMS, ada Pemuda Pancamarga, FKPPI, terus semua ada perorangan juga, ya, yang mendaftar, karena kita membuka desk relawan, ya, karena relawan ini tidak bisa kita main ini gitu, harus betul-betul keinginan sendiri. Dan ini alhamdulillah banyak sekali potensi-potensi di Kabupaten Sumedang, sampai yang ya istilahnya selebgram apa semua masuk, ya, malahan dari TNI, dari Polri, dari media sendiri gitu, dari akademisi semua ada. Nah, tinggal sebetulnya nanti pihak pemerintah gitu, termasuk BPBD di sini sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana, komando ada di sana merangkul kami. Berarti saat ini memang posisinya kecolongan, pemirsa. BPBD kecolongan ini. Benar nggak kecolongan ya? Nah, ya bukan kecolongan sih ya. Terus ada nggak ini, ya itu bercanda. Nah, terus ada nggak ini upaya mungkin dari pemerintah sendiri untuk merangkul teman-teman baik relawan, gitu kan, atau misalkan Kang Deddy sendiri dari pemerintah sendiri, ada nggak misalkan upaya mereka untuk melakukan pendekatan ke Kang Deddy, atau misalkan merangkul supaya bisa bekerja sama di lapangan? Sampai saat ini ya kalau secara langsung tidak ya, belum lah istilahnya, mungkin ya kita paham lah kesibukan apalagi sekarang, karena jangankan di Indonesia, secara internasional aja tidak siap dalam menghadapi bencana non alam ini. Secara regulasi di kita memang hanya tercantum bahwa bencana, salah satu bencana non alam itu pandemi, ya. Tapi secara aturan ya, secara dasar hukumnya itu belum begitu ini siap lah, gitu ya. Makanya kenapa BNPB secara nasional sebagai gugus tugas, ya, tapi
PSBB ke kesehatan. Nah ini kan tidak satu pintu atau gimana karena regulasi. Terkait ini PSBB dan sekarang kan sudah berada di adaptasi kebiasaan baru. Nah, pandangan Kang Deddy dari penanganan bencana ini, bencana alam ini, gitu kan, dari masa PSBB 1, PSBB 2, PSBB 3, dan sekarang AKB, itu penanganan bencananya seperti apa? Sudah baikkah? Sudah sudah maksimalkah gitu? Atau misalkan ternyata masih kurang atau harus ada yang diperbaiki? Ya pertama memang kalau bicara ini ya tadi kita tidak siap, semua gagap, semua bingung harus seperti apa, ya. Tapi bukan berarti kita diam. Nah sekarang waktunya sebetulnya saat ini adaptasi kebiasaan baru, bukan membiarkan masyarakat untuk survive sendiri, tapi kita yang mau dan peduli, yang paham tentang ini, melakukan langkah-langkah. Contohnya layanan dukungan psikososial. Ya, bagaimana sih masyarakat itu sekarang harus penguatan ekonominya, dan bukan hanya ekonomi, psikososialnya, ya, dampak sosialnya. Ya. Dan ini tugas-tugas dari relawan, dari yang peduli itu bagaimana mereka tidak ketakutan. Ya. Apalagi sekarang medsos itu, waduh, sangat ngeri sekali gitu kan, berita-beritanya, jadi membuat takut, membuat panik. Mungkin di segmen masyarakat yang butuh, mereka tidak memperdulikan karena kebutuhan. Tapi ada juga masyarakat yang fobia, akhirnya takut keluar rumah, takut ketemu dengan orang. Nah ini kalau dibiarkan, secara psikologinya dia akan terganggu. Dan bukan saat ini, tapi nanti, terutama anak-anak ini, kita harus mulai ini dengan diberhentikannya sekolah. Ya, ini pendekatan layanan dukungan psikososial dari teman-teman aktivis pendidikan ini harus home visit, harus masuk mulai, karena ini tugas negara yang harus mengamankan generasi bangsa. Kalau dibiarkan seperti ini bahaya sekali. Luar biasa sekali Kang Deddy ini. Nah sekarang kita beralih ke Kang Lotus lagi. Ini Kang Lotus sangat seru ya tadi berbicara dengan Kang Deddy. Kang Lotus, sekarang ini di masa AKB ini, gitu kan, peran relawan itu jadi apa? Mengarah kemana gitu ya? Apakah misalkan kalau dulu kan memang kalau waktu awal-awal kan mungkin lebih ke sembako ya, penanganannya. Terus sekarang kan dari mulai PSBB 1, PSBB 3 sekarang sampai ke AKB, masyarakat sudah bebas lah intinya. Nah, apa sih sekarang yang dilakukan oleh relawan sendiri gitu kan di masa AKB ini gitu ya? Yang sedang kita siapkan itu tadi sepakat dengan Kang Deddy ya, yaitu menyiapkan program pemberdayaan untuk masyarakat, khususnya generasi mudanya nih, yang dimana mereka itu nanti menjadi tonggak kekuatan untuk menyalurkan perubahan-perubahan kecil lah di daerahnya masing-masing. Kayak kita bikin pelayanan ya, jadi pelayanan psikososial. Ya, psikososial pun kita berkolaborasi dengan teman-teman di kesehatan, visit ke kakak-kakak, kepala keluarga yang memang duafa, lansia dan sebagainya lah rata-rata. Terus kalau untuk yang rumah tangga muda, nah itu kita kasih pendidikan entrepreneur buat dia, dengan bahannya begitu ya, secara ilmu, secara obrolan, secara materi, agar mereka itu bisa struggle gitu lah. Nah ini lagi dibangun sama kita, sama teman-teman gitu, khususnya di beberapa desa yang udah diterapkan itu di Sumantri, terus di Tanjung Sari, Cibenda, sama Cimanggung. Nah baru 4 desa nih yang jadi prototipe buat pemberdayaan itu. Nah seperti apa aja pemberdayaannya, adalah seperti apa aja gitu yang kayak pertanian, misalkan pertanian, perikanan, bikin kemandirian di rumahnya masing-masing. Kita kasih bibit, kita kasih bahan bakunya semua, mereka nanti yang menjaga merawat, terus nanti kita yang akan membantu buat pemasaran juga, hasil produksinya gitu. Tapi kita beli nggak sampai panen, cuman setengah jadilah jadi bibit, itu nanti buat dialokasikan ke keluarga-keluarga yang ada di kota. Tapi di kota tuh yang rata-rata lah yang rumah tangganya rada menengah ke atas gitu, yang mereka pun lagi happening juga gitulah tentang bercocok tanam di
rumah. Jadi sudah disiapkan pasarnya. Sudah disiapkan pasarnya. Nah, itu rencana ada menyiapkan berapa banyak gitu kan bibit yang Kemarin kita tuh baru 400 bibit, 400 bibit, 200 cengek, 200 lagi soun, tanaman soun. Baru 2 jenis. Yang menjadi skala prioritas sekarang ini harusnya apa nih bagi relawan yang mungkin ini menjadi PR bersama lah ya. Kita tidak bisa saling menyalahkan baik itu pemerintah ataupun apa gitu. Semua sudah bekerja keras, tapi pandangan Kang Lotus sendiri, karena mungkin Kang Lotus lebih sering di lapangan ya, lebih banyak mengetahui kondisi masyarakat Sumedang. Nah, apa nih yang harus di skala prioritaskan saat ini di masa AKB ini? Yang paling utama itu adalah kolaborasi. Artinya tadi ketika kita bicara tentang ini adalah dampak daripada pandemi, bagaimana semua elemen masyarakat itu bersatu padu, dan memang harus ada master plan-nya dulu. Target apa yang akan kita capai bersama, baik dari personalnya, komunitasnya, para pengusaha lokalnya, gitu. Terus stakeholder pemerintahannya. Nah, yang hingga hari ini dirasa memang belum ada nih wadah yang mewadahi untuk menggagas hal tersebut, karena nggak bisa dilakuin oleh kita sendiri, apalagi teman-teman relawan yang notabene kebanyakannya usia muda gitu, yang terbatas juga kapasitasnya gitu. Maka kita sekarang lagi bangun komunikasi dengan berbagai jaringan yang ada gitu, komunitas dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi kita concern ke pendidikan. Pendidikan ini kenapa? Karena kita khawatir adik-adik kita yang banyak di rumah itu secara psikologi lah gitu ya, secara psikologi terkena dampak juga dengan kejenuhan, terus titik tumbuh kembang mereka itu pun harus diperhitungkan. Nah, yang ketiga baru kita masuk ke area UMKM lokal. Nah, alhamdulillah kemarin kita dengan beberapa UMKM lokal seperti misalkan dari komunitas fotografer Sumedang, terus Perkedayang, kita coba kolaborasi gimana ya dengan proses AKB ini kita beradaptasi. Contoh kayak kafe-kafe gitu ya, menerapkan protokol kesehatan tetap berjalan, tapi gimana omset mereka bisa stabil, karena cicilan mereka pun lumayan, apalagi kontrak-kontrakan gitu ya, omset mereka terjun payung lah semua rata-rata. Nah, ini yang sedang digagas. Yang paling antik lagi mah komunitas wedding dan fotografi. Kan kebayangnya proses AKB-nya itu pakai masker misalkan kan, kebayang protokol kesehatan di dalam gedung itu seperti apa. Nah, kemarin ini digagas oleh teman-teman aliansi PO lah gitu ya di Sumedang untuk bikin protokoler bersama ketika diterapkan AKB ini gitu, agar berlangsung gitu. Nah, oke. Cukup seru sekali berbicara tentang dunia kemanusiaan gitu ya. Memang kita tugasnya itu peran semua itu ya memanusiakan manusia, kan jadi seperti itu. Oke, karena memang kita juga tidak bisa panjang lebar lagi berbicara. Sekarang mungkin closing statementnya dari Kang Deddy dan Kang Lotus seperti apa aja, atau harapan-harapannya kedepannya seperti apa? Oke, dari Kang Deddy dulu. Kalau saya sih singkat saja ya. Bersatu adalah langkah awal, tetap bersama adalah kemajuan, bekerja sama adalah keberhasilan. Jadi untuk berhasil, bekerja sama. Kalau dari saya masih paling yang terbaik hari ini adalah setiap kita berkontribusi. Udah gitu aja. Singkat tapi dalam pemirsa. Oke, terima kasih banyak waktunya. Yang berbincang, mungkin lain waktu kita berbincang lagi. Pemirsa, terima kasih telah menonton channel kami Sumedang Express TV. Dukung kami terus untuk berkarya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.